Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Ya, bagus sekali. Berjumpa lagi dengan Ibu Reika Prameswari. Hari ini kita akan belajar mengenai letak geografi suatu daerah dengan menggunakan media peta. Nah, sebelum kita menganalisis letak geografi suatu daerah dengan peta, kita harus mengetahui apa itu peta, jenis-jenis peta, fungsi peta, dan fungsi simbol pada peta. Nah, untuk apa sih kita mengetahui semua itu? Sebab ketika kita akan membaca peta, kita harus mengetahui makna dari setiap simbol yang terdapat pada peta. Selain itu juga kita dapat mengaplikasikan penggunaan peta pada kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya di sini anak-anak, apakah ada yang mengetahui apa itu peta? Ya, betul sekali. Peta itu merupakan gambaran dari permukaan bumi yang ditampilkan melalui permukaan datar dengan skala tertentu. Nah, peta ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah peta berdasarkan isinya, dan yang kedua adalah peta berdasarkan skalanya. Peta berdasarkan isinya terbagi menjadi dua jenis, yaitu peta umum. Nah, peta umum ini merupakan suatu gambaran dari seluruh permukaan bumi yang ditampilkan berdasarkan segi fisik maupun segi buatan manusia. Contohnya saja peta topografi, peta korografi, dan juga peta rupa bumi. Yang kedua, ada peta khusus atau peta tematik. Peta tematik ini menampilkan informasi suatu penampakan tertentu. Contohnya saja seperti peta persebaran objek wisata ataupun peta kepadatan penduduk. Peta berdasarkan skalanya terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada peta kadaster dengan skala 1:100 hingga 1:5000. Contohnya adalah peta hak milik tanah. Yang kedua itu ada peta skala besar dengan skala 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya adalah peta topografi. Yang ketiga adalah peta dengan skala sedang dengan perbandingan skala antara 1:250.000 hingga 1:500.000. Contohnya adalah peta kabupaten. Yang keempat adalah peta dengan skala kecil. Contohnya adalah peta provinsi dengan perbandingan skala antara 1:500.000 hingga 1:1 juta. Dan yang kelima adalah peta geografi dengan skala kurang lebih antara 1:1 juta. Contohnya adalah peta dunia ataupun peta benua. Selanjutnya, apakah kalian ada yang tahu apa saja fungsi dari peta? Ya, betul sekali. Peta itu berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan posisi suatu wilayah dalam permukaan bumi. Nah, ketika kita ingin mencari suatu lokasi daerah, kita dapat melihat pada peta. Yang kedua itu peta sebagai alat untuk memperlihatkan ukuran atau jarak suatu wilayah dan arah suatu tempat. Yang ketiga itu menggambarkan bentuk permukaan bumi. Nah, kita dapat mengetahui bagaimana bentuk permukaan suatu daerah dari peta. Yang keempat itu sebagai alat untuk menyajikan data potensi suatu wilayah. Kita dapat mengetahui potensi-potensi alam maupun potensi buatan dari suatu wilayah melalui gambaran yang ada pada peta. Berikutnya, untuk mengetahui fungsi dari simbol-simbol yang terdapat dalam peta, kita dapat menganalisisnya melalui peta lingkungan daerah sekitar kita. Nah, kebetulan kita saat ini tinggal di daerah Kabupaten Bandung. Kita akan bersama-sama menganalisis simbol-simbol yang terdapat pada peta Kabupaten Bandung. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah peta administrasi Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Komponen pertama yang ada pada peta adalah judul peta. Judul peta adalah salah satu komponen yang paling penting yang ada pada suatu peta. Hal ini terjadi karena judul peta seharusnya menggambarkan isi dan topik yang dijelaskan pada peta tersebut.
Dilihat di sini judulnya adalah Peta Administrasi Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Komponen yang kedua adalah skala peta. Skala peta berfungsi untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari objek-objek yang ditampilkan pada peta. Skala pada peta ini adalah 1:120.000. Komponen yang ketiga adalah arah mata angin. Arah mata angin merupakan komponen informasi yang tergambarkan pada peta dengan baik. Informasi ini menunjukkan peta sebelah mana yang merupakan utara, mana yang selatan, dan mana yang mengarah kepada mata angin lainnya. Komponen yang keempat adalah insert peta. Insert peta pada dasarnya adalah sebuah peta kecil yang disisipkan pada peta yang lebih besar untuk memberikan informasi tambahan. Komponen yang kelima adalah warna peta. Warna peta sama seperti simbologi, umumnya peta memiliki corak warna tertentu untuk menggambarkan fenomena. Contohnya adalah informasi ketinggian yang umumnya digambarkan dengan warna hijau. Nah, pada gambar di sini, warna peta digunakan sebagai tempat untuk menunjukkan daerah-daerah yang berbeda. Komponen yang keenam adalah sumber peta. Sumber peta merupakan salah satu bentuk validasi peta tersebut dibuat oleh siapa dan menggunakan data apa. Selain sumber peta, terdapat juga tahun pembuatan peta, yang sangat penting untuk menilai validitas suatu peta. Peta yang baru dibuat tentu saja akan lebih akurat dibandingkan peta yang sudah lama dibuat. Komponen yang ketujuh adalah garis astronomis dan garis grid. Garis astronomis adalah informasi mengenai garis lintang dan garis bujur yang ada pada lokasi yang digambarkan oleh peta tersebut. Garis lintang sendiri merupakan garis yang membentang dari timur ke barat, sedangkan garis bujur adalah garis yang membentang dari utara ke selatan. Komponen ke-8 adalah legenda peta. Legenda peta merupakan kumpulan simbol-simbol dan tema pewarnaan tertentu. Kolom pada legenda peta ini pada dasarnya diisi oleh arti dari setiap simbol dan warna yang digunakan. Bisa dilihat pada legenda di gambar bahwa jalan tol, rel kereta api memiliki gambarnya tersendiri yang khusus. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah memahami pembelajaran hari ini? Ya, bagus sekali. Nah, setelah kita mengetahui apa itu peta, jenis-jenis peta, fungsi peta, dan juga fungsi simbol-simbol yang terdapat pada peta, kita dapat memahami ketika kita membaca peta, kita tidak akan mengalami kesulitan, serta kita dapat mengetahui bagaimana potensi-potensi yang ada dalam setiap wilayah yang ada di Indonesia. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.